Baik Bu ya, satu penanya Bu ya dari pertanyaan Facebook. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Jakarta, Buya apa pendapatnya tentang razia warung makan di siang hari? Adakah dalil Al-Quran? Apa? Razia warung makan di siang hari. Ya. Adakah dalil di Al-Quran atau hadisnya? Dan apakah tindakan mereka Satpol PP mendapat pahala? Apa hukumnya juga menghalangi dagang nasi? Begitu Buya atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah razia makanan perlu dilihat dong. Kita harus tahu ini rumah makan dibangun untuk siapa dan di kampung apa. Kalau rumah makan yang ada di rest area yang panjang itu rata-rata mereka musafir yang boleh berbuka puasa. Makanya fikih praktis yang kami hadirkan bahwasanya 7 orang yang boleh berbuka puasa ini adalah ilmunya orang yang membuat razia. Yang buat razia tidak ngerti tentang ilmu orang yang tidak wajib berpuasa bisa dolim dia. Nah tinggal warung ini untuk siapa? Warung ini untuk siapa? Memang kalau orang musafir boleh dia makan. Wanita yang haid boleh. Sakit, orang sakit boleh. Yang tidak berpuasa. Jadi razia ini bisa dibenarkan. Dilihat dulu kalau memang dirazia adalah di kampung, sebuah kampung, jualan yang jual orang kampung, begitu itu yang membeli adalah orang kampung, berarti dia telah melakukan kemaksiatan yang jelas. Diingatkan. Kalau memang warung itu sudah pakai rambu-rambu hanya untuk musafir dan sebagainya, ya nggak boleh dong kita razia. Orang musafir itu kan lapar nanti. Kalau tidak ngasih makan siapa? Kita pun tidak menjamu mereka kok. Musafir boleh. Jadi razia pun harus ada ilmunya, dicek dulu ini rumah makan untuk siapa, yang datang siapa, dan harus ada rambu-rambunya. Dan kalau orang yang bertakwa takut kepada Allah misalnya, enggak, ini tidak boleh. Kalau memang apa? Karena yang belanja adalah tetangga. Ya ada musafir di situ, warung dibuka, anak-anak sekolah. Bahkan katanya pemilik warung yang harus dirazia ini, kata pemilik warung yang harus dirazia ini, kalau bulan puasa ini ternyata yang belanja makan lebih banyak daripada tidak di bulan puasa. Ini kenyataannya seperti itu. Kenapa? Kalau tidak di bulan puasa itu bapak-bapak yang nggak punya iman itu masih dimasakin sama istrinya. Tapi kalau bulan puasa itu dia keluar dari rumah tuh pura-pura puasa. Tapi sampai di luar makan. Jadi malah rame warung-warung itulah. Itu yang perlu dirazia. Maka bagaimana tentang razia? Jika memang razia, memang warung itu adalah untuk bermaksiat, memberi makan, meladeni, melayani orang yang wajib berpuasa, ya wajib dihentikan. Tapi kalau warung itu adalah untuk melayani orang sakit, musafir dan sebagainya, ya tidak bisa dong. Hanya mungkin perlu ada adab dan tata krama dan dikuatkan aja ilmunya, penyuluhan. Harus dicermati kalau orang yang mereka adalah tetangga kita beli mau makan di sini ya tidak dilayani. Harus begitu. Kalau memang warungnya semacam itu nggak boleh dirazia dong, karena dia untuk menolong orang musafir, orang yang tidak berpuasa. Jadi harus dilihat dulu. Tapi secara umum adalah razia adalah razia mungkin diantaranya adalah untuk menertibkan. Jika memang betul warung itu adalah untuk melayani orang-orang yang musafir atau anak-anak kecil yang tidak berpuasa, maka itu harus ditertibkan, harus ditutup, bukan dibuka lebar-lebar sampai asapnya kemana-mana dan sebagainya. Tidak menghormati orang yang berpuasa. Harus ada rapi dan sebagainya. Jadi razia itu harus dibarengi dengan ilmu, jangan sampai nanti ditunggangi oleh orang yang tidak benar sehingga Islam brutal, Islam ini dan sebagainya. Razia boleh diadakan kalau memang orang itu benar-benar semua yang belanja adalah tetangganya pada nggak puasa, sampai ini nggak puasa semuanya makan di situ, kumpul di situ. Baik, ini adalah masalah razia. Jadi kita tidak bisa mengatakan razia itu mutlak salah dan mutlak benar, tinggal dilihat dong. Sebab ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit, anak kecil, orang gila, wanita haid, wanita nifas, orang bepergian dan seterusnya, ibu yang hamil, ibu menyusui. Nah ini kan yang diperkenankan. Makanya merazia sesuatu yang tidak harus dirazia juga haram, makanya harus ada ilmunya dong. Ada ilmu merazia itu semuanya. Cuman kadang
semuanya itu kalau tidak ditertibkan dengan ilmu menjadi brutal. Dan itu nanti wajah Islam menjadi tidak benar. Tapi ingat, Anda yang punya warung punya tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Anda melayani orang yang wajib puasa, tidak berkah usaha Anda. Nah, seperti itu, razia kasusnya sama dengan hukum-hukum yang lainnya. Amar ma'ruf nahi mungkar pun harus ada ilmunya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus ada ilmunya. Bagaimana Anda akan amar ma'ruf nahi mungkar tidak punya ilmu? Akhirnya orang yang tidak harus kita marahi dimarahi, orang yang tidak harus kita pukul dipukul. Naudzubillah, ini haram, harus ada ilmu. Sehingga yang paling tepat hal yang demikian itu melibatkan dari yang berwajib, kemudian komunikasi dengan ulama untuk menjelaskan. Mungkin berwajib membantu ulama untuk menyelesaikan permasalahan. Ulama mengatakan, iya sudah, secara hukum dia harus dihentikan. Harus dihentikan. Baik, itu baru nanti setelah fatwanya para ulama. Ulama yang ngerti syariat dong. Bukan asal ulama aja gelar ustadz. Sekarang mudah, ustadz kan diobral di mana-mana. Siaran di mana sekali sudah langsung ustadz. Pakai kopiah putih ustadz. Umroh sekali ustadz. Banyak habis. Ini banyak ustadz diobral. Ini problem ustadz yang ngerti fatwa dan seterusnya. Baik, semoga Allah menjaga umat ini dari melanggar Allah dengan meninggalkan puasa di bulan Ramadan.